Oke, baik. Terima kasih dan Bu Santi dan juga Prodi Komunikasi UNER yang memberikan kesempatan saya untuk sharing di webinar kali ini. Menarik tadi sudah diawali oleh Bu Santi penjelasan tentang brand dan saya seperti yang diberikan topiknya adalah tentang dinamika reputasi merek di era digital. Saya akan lebih melanjutkan pada pembahasan soal reputasi dan reputasi di era digital. Kebetulan eh, pas gitu setelah dijelaskan Bu Santi tentang apa itu brand dan segala macam aspeknya, saya mengambil bagian yang di setelah itu. Tapi sebelumnya saya mohon maaf harus pindah tempat tadi karena tiba-tiba di sebelah saya ada tetangga kayaknya itu membangun rumah, suaranya sangat berisik ya. Saya pindah tempat lain. Kalau tadi ada yang memperhatikan background-nya berbeda. Sebelum membahas tentang apa itu reputasi, membahas tentang reputasi pasti terkait dengan brand ya. Jadi kalau tadi Bu Santi sudah banyak menjelaskan, kita bisa katakan bahwa definisi brand ya, kita bisa mendefinisikan sebagai apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan ya, segala macam pesan yang kita kirimkan dan semua tindakan yang kita lakukan, tentu saja yang diketahui oleh konsumen dan semua stakeholder yang lain ya. Jadi brand adalah upaya yang berusaha kita kirimkan ya dari dalam, upaya dari dalam yang kita sampaikan keluar. Nah, sementara reputasi itu ada di sisi yang di sebelahnya ya, itu sebaliknya adalah apa yang orang lain katakan tentang kita berdasarkan persepsi yang dibagikan. Reputasi bisa katakan adalah hasil ya semua yang sudah kita lakukan terkait dengan brand kita. Nah, brand di sini bisa apa saja ya, bisa orang, bisa produk, bisa person juga, lembaga profit, non-profit, government, dan sebagainya, semua sebenarnya adalah brand, terlepas dari apakah brand itu di-manage dengan baik atau tidak. Nah, kemudian di antara brand dan reputasi, itu sebenarnya ada yang disinilah sebenarnya letak dari urgensi kenapa reputasi harus dikelola dengan baik. Nah, di sini ada yang pertama adalah ekspektasi. Ekspektasi itu adalah harapan yang ada dalam bisa juga dari stakeholder yang lain. Stakeholder itu memiliki persepsinya dan harapannya sendiri-sendiri terhadap brand kita. Misalnya kalau perusahaannya sudah go public, di situ ada investor. Nah, harapan atau ekspektasi investor terhadap brand kita itu berbeda dengan apa yang diharapkan oleh seorang konsumen terhadap brand kita. Nah, jadi ekspektasi bisa bermacam-macam. Nah, kemudian di satu sisi itu ada experience, sesuatu yang dialami sendiri oleh atau yang dirasakan oleh semua stakeholder tadi. Nah, disitulah biasanya terjadi ada yang disebut gap reputasi. Nanti kita akan bahas lebih jauh tentang itu. Nah, karena ada gap itu maka harus dilakukan ya, kalau di sini istilahnya bisa bermacam-macam tapi di sini disebut sebagai authentic engagement. Jadi harus ada bagaimana upaya untuk melakukan ikatan ya yang autentik ya, yang nyata begitu dengan semua stakeholder tadi, sehingga antara ekspektasi dan experience itu bedanya nggak jauh-jauh gitu. Nah, kalau bedanya jauh ya, nanti apa yang disebut dengan reputasi tadi ya, itu ya reputasi itu bisa dinamis memang ya, jadi bisa naik bisa turun begitu, dan nanti juga ada banyak faktor yang menyebabkan itu. Nah, disinilah letak pentingnya untuk manage reputasi dari sebuah brand. Kemudian kenapa kita sangat penting membicarakan reputasi sekarang? Sejak dulu penting, di era menjadi semakin penting
ya, semakin rapuh juga. Jadi reputasi itu rentan kan. Jadi ibaratnya kalau peribahasa di kita ada peribahasa apa, panas sehari dia panas setahun dihapus hujan sehari. Ya, artinya sesuatu kebaikan yang sudah dilakukan lama dan banyak itu kadang-kadang tiba-tiba dilupakan orang hanya karena satu kesalahan kecil gitu. Nah, itu reputasi. Jadi begitu kita melakukan suatu kesalahan sedikit, maka reputasinya bisa rusak. Ya, bisa turun begitu. Nah, di era digital itu semakin rentan begitu karena ada banyak tadi yang kita sebut sebagai share perception, ya, persepsi yang dibagikan itu menjadi semakin banyak informasi yang terbuka, yang bisa diakses, semakin banyak informasi yang bisa diketahui orang. Ya, contohnya kalau di mana-mana sekarang dengan sosial media kan sebenarnya semua orang punya perusahaan media tuh. Mbak Alia misalnya punya Instagram, kalau kecewa dengan satu layanan apa itu penjualan online misalnya atau sebuah restoran misalnya bisa langsung saat itu juga kan upload dan menyiarkan tentang itu. Ya, jadi teman-temannya minimal kemudian jangan beli di sini deh, di sini nggak bagus ya, pelayannya nggak ramah, makanannya nggak enak dan sebagainya gitu kan. Nah, itu reputasi berkurang bagi sebuah restoran itu ketika ada satu pelanggan yang kecewa. Dan ketika semakin banyak yang bisa begitu dan itu sangat mungkin sekarang di era digital, maka dikatakan reputasi tadi semakin rentan untuk terganggu. Nah, teman-teman bisa baca sebenarnya di buku ini menarik tahun 2015 sebenarnya sudah 5 tahun ya, bisa diakses, ada e-booknya juga Michael Vertig ya. Di situ diceritakan tentang bagaimana di era digital itu reputasi menjadi semakin penting, bahkan kadang-kadang lebih penting dari aset atau nilai mata uang ya, dari uang itu sendiri gitu. Nah, dan di era digital kadang-kadang reputasi kita bahkan sebagai seorang individu ya, tidak hanya perusahaan tadi saya katakan, itu juga dengan mudah untuk terpantau. Jadi misalnya nanti teman-teman mahasiswa mungkin yang S1 ketika nanti mau mencari pekerjaan, itu sebetulnya perusahaan-perusahaan sekarang HRD-nya itu sudah bisa mengetahui calon-calon pelamar itu ya, dari segala macam data yang dikumpulkan. Kalau kita kenal sekarang kan ada big data dan sebagainya itu, yang itu kemudian mereka bisa tahu sesuai apa yang kompetensi yang mereka butuhkan, calon-calon mana yang potensial dan sebagainya. Jadi kadang-kadang tanpa kita sadari itu ya sudah reputasi itu ada di mana-mana, terbuka dan bisa diakses oleh banyak pihak. Begitu kira-kira dari buku ini. Nah, kemudian reputasi yang dikelola dengan baik tentu saja akan menghasilkan banyak keuntungan sebetulnya. Ya, paling enggak dari internal itu kalau reputasi suatu institusinya baik, itu akan muncul kebanggaan dan motivasi ya bekerja lebih produktif untuk menceritakan ke teman-temannya dan sebagainya begitu. Ya, itu keunggulan atau manfaat dari reputasi. Sekarang biasanya paling mudah memang reputasi itu di skor ya. Jadi nanti ada peringkat begitu ya, semacam ranking gitu. Nah, itu sebenarnya cara paling mudah, tetapi sebetulnya dari banyak lembaga yang melakukan ranking itu ya bisa kita katakan bukan satu-satunya penentu ya. Jadi itu memudahkan saja, tapi sebetulnya ada banyak hal lagi yang menentukan selain ranking yang dibuat itu. Kemudian fungsi yang lain atau manfaat yang bisa diambil ketika reputasi baik itu ya semakin mudah untuk menarik karyawan potensial. Ya, ada banyak karyawan yang mau untuk kepingin bekerja di tempat itu. Berbeda dengan kalau perusahaan atau brand itu kurang baik reputasinya, tentu saja akan karyawan tidak tertarik untuk bekerja di situ. Demikian juga dengan mempermudah akses pendanaan ya, ketika perusahaan itu mengajukan kredit ke bank ya. Begitu juga dengan entitas yang lain ya, tidak hanya perusahaan, kerjasama. Misalnya kita saja
semua individu nanti juga akan merasakan itu, bahwa ketika Anda punya reputasi yang baik di antara teman-teman misalnya, itu saja akan lebih mudah untuk melakukan kerjasama dibandingkan dengan tidak baik. Kemudian meningkatkan brand loyalty ya, kesetiaan pada merek, kemudian juga market share otomatis juga lebih terbuka, konsumen otomatis akan lebih mau untuk melakukan pembelian terhadap brand yang reputasinya baik. Kemudian juga kepercayaan investor ya, dan lain-lain keuntungan yang banyak saya kira ketika reputasi itu bagus ya. Tetapi ketika reputasi jelek, orang justru akan menghindari. Zaman sekarang di era pandemi ini misalnya paling mudah indikator itu adalah ketika suatu tempat atau satu lembaga di situ tersiar informasi ada positif COVID misalnya, ya itu sudah orang jadi takut gitu kan. Nah, ketika tidak menjalankan, diberitakan tidak menjalankan protokol kesehatan dengan baik, ya konsumen kemudian juga pikir-pikir untuk mengakses ke tempat tersebut. Nah, bisa ke slide berikutnya. Selanjutnya, nah ini yang saya sebut tadi pengukuran ya, akhirnya yang banyak dilakukan sebagai acuan sampai sekarang itu adalah ini, ada yang disebut reputation quotient atau RQ yang dibuat oleh Reputation Institute. Di situ ada Charles von Brunn dan sebagainya yang merupakan pelopor dari pengukuran reputasi ini dan paling banyak dipakai sampai sekarang. Ini dia menyebut ada 6 dimensi atau 6 aspek dari reputasi ya. Itu ada yang pertama daya tarik emosional ya, kemudian dan layanannya, kerjanya, budaya, kemudian keuangannya ya. Kemudian ada kepemimpinan dan visinya, dan satu lagi itu tanggung jawab sosial. Nah, jadi 6 aspek ini merupakan pembentuk utama dari reputasi sebuah perusahaan. Ya, jadi kalau produk bagus saja nggak cukup. Ya, jadi kalau kepemimpinannya saja yang bagus, terkenal pemimpinnya, tapi produk layanannya nggak bagus, ya nggak cukup. Jadi harus merupakan paduan dari ini. Itu juga yang membedakan sebetulnya aspek-aspek ini dengan biasa kita ada istilah brand image ya, citra. Ya, citra itu lebih sifatnya lebih jangka pendek dan pada satu stakeholder tertentu. Ya, tetapi kalau teman-teman baca bukunya Argenti misalnya yang corporate communication, di situ dikatakan reputasi itu gabungan dari semua citra yang ada di masing-masing stakeholder itu. Maka dia akumulasi sifatnya dan juga bersifat lebih jangka panjang. Nah, ini yang bisa diperhatikan, dan di sini kalau mau dipakai riset, di sini ada 20 indikatornya ya, keseluruhan dari 6 dimensi itu yang dipakai untuk membuat pertanyaan-pertanyaan kepada respondennya. Begitu. Nah, kemudian lanjut. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, ada sesuatu yang disebut reputational risk atau risiko reputasi. Ini adalah pengganggu, faktor-faktor yang bisa merusak atau menurunkan reputasi. Ya, ada 3 di sini. Yang pertama adalah gap reputasi, kemudian perubahan keyakinan dan ekspektasi, dan yang satu lagi adalah lemahnya koordinasi internal. Nah, kemudian di situ bagaimana atau upaya apa yang perlu dilakukan untuk mengatasinya. Misalnya kalau yang
yang terjadi adalah gap antara reputasi dan kenyataannya, antara realitas yang ada dengan yang dikomunikasikan oleh perusahaan. Misalnya di situ bagaimana gap di antara reputasi perusahaan dan kenyataan yang ada. Ya. Jadi aktual performanya di situ bagaimana. Ini salah satunya bisa dilakukan dengan cara riset atau survei, tadi sudah disampaikan Bu Santi, itu bisa mengetahui itu, atau dari juga nanti kita akan singgung ada yang disebut dengan review dari pelanggan. Ya, jadi sebenarnya review yang disampaikan, komplain dan sebagainya itu juga bisa menjadi data yang bisa digunakan oleh perusahaan. Nah, jadi ada 3 faktor yang nanti bisa diwaspadai sebagai satu pengganggu atau risiko dari reputasi. Slide berikutnya ada contoh yang saya berikan, silakan bisa. Nah, ini misalnya kita bisa lihat bahwa yang disebut dengan gap reputasi itu, ya, di horizontal ini adalah realitasnya, kenyataannya. Yang vertikal itu persepsi yang ya persepsi itu ada di konsumen, tetapi kan juga selalu dikomunikasikan, ditekankan oleh perusahaan dengan segala macam promosi, iklan, dengan PR dan sebagainya, ya. Itu ada kemungkinannya 4 ini, ya. Barangnya atau produknya jelek, komunikasinya juga jelek, ya. Ya, begitu. Kemudian ada produknya jelek tapi iklannya bagus. Nah, jadi itu kelebihan. Ya, di situ ada risiko reputasi. Jadi ada, ya tentu akan membuat kecewa kan, kecewa pelanggan. Iklannya luar biasa tapi begitu dicoba ya ternyata nggak bagus, nggak seperti yang diharapkan. Itu ada gap reputasi. Kemudian ada yang ketiga itu realitasnya bagus tapi komunikasinya kurang. Persepsi yang ada di konsumen misalnya itu under perception, underestimate, ya. Jadi sebenarnya produknya itu bagus, tapi karena kurang dikomunikasikan, ya di sini PR atau iklan atau manajer komunikasi pemasarannya ya kurang tepat mengkomunikasikan, atau memang upaya dari perusahaan kurang, ya tidak dikenal tadi, bisa jadi oleh perusahaan tadi disebut sebagai unaware product atau unaware brand gitu. Nah, di situ ada yang harus dilakukan, tentu saja memperkuat dari komunikasinya, ya, dari pembangunan dari brand, building image-nya dan seterusnya. Nah, kemudian yang terakhir ini sebetulnya yang ideal. Jadi realitasnya bagus, ya. Kemudian persepsinya juga bagus. Nah, itu ideal banget tuh. Nah, orang tidak akan kecewa gitu ya. Karena memang apa yang dikomunikasikan, apa yang ada di persepsi mereka sama dengan kenyataan yang ada di lapangan. Ya, ini tentang reputation gap yang tadi saya sebut sebagai salah satu pengganggu reputasi. Kemudian yang kedua, slide berikutnya. Kemungkinan yang kedua, reputasi bisa terganggu karena perubahan kepercayaan atau ekspektasi yang ada di stakeholder. Ya, seperti ya ini sangat dinamis sekali sekarang, ya, dan lebih mungkin untuk berubah kecenderungan atau tren itu, maka pengelola brand itu mesti memang harus selalu aware dan update ya pada perkembangan situasi sosial, politik, ekonomi yang ada di lingkungan kita. Jadi misalnya salah satu kesimpulan dari Harris Poll, ya, Harris Poll itu yang melakukan survei tentang peringkat perusahaan dengan reputasi terbaik ya di seluruh dunia. Misalnya sekarang
masyarakat itu atau konsumen itu mengharapkan PR dari sebuah brand ini melakukan hal-hal yang sifatnya lebih seperti ini, seperti aktivis sosial. Ya, jadi brand itu tidak sekedar menyampaikan apa tentang kebaikan produk-produknya, tapi juga diharapkan untuk care, peduli pada apa yang ada di lingkungan sosialnya. Misalnya begitu. Ini kesimpulan tahun 2020 ya. Jadi ada kecenderungan begitu. Nah, misalnya dengan begini maka otomatis pengelola brand itu harus berpikir untuk melakukan sesuatu ya komunikasinya atau dari tadi misalnya merubah dari brand positioning-nya atau dari komponen yang lain ya untuk mengarah sehingga memenuhi ekspektasi dari konsumen. Tentu saja ini masih harus dispesifikkan karena masing-masing produk tentu akan berbeda. Seperti misalnya yang dilakukan di masa COVID ini, misalnya ada beberapa brand yang misalnya membantu menjahit APD, kemudian ada yang menyumbangkan keuntungan untuk masyarakat yang membutuhkan, ya, kemudian berdonasi ke rumah sakit dan sebagainya. Itu cara-cara untuk menunjukkan bahwa brand itu memang care atau peduli pada masalah sosial. Itu salah satu bagaimana contoh ada yang berubah dari ekspektasi. Nah, mungkin di jenis perusahaan yang berbeda itu harus didetailkan lagi ya, kira-kira ekspektasi yang ada di stakeholder saya itu masih tetap atau ada yang berubah, kira-kira begitu. Kemudian yang ketiga slide berikutnya ya, sebelumnya reputasi bisa terganggu kalau masyarakat atau stakeholder melihat bahwa di dalam itu sendiri, entah perusahaan atau lembaga apapun, itu terjadi koordinasi yang lemah, koordinasi internal yang lemah, sehingga tidak ada satu kesatuan. Karena kita ketahui bahwa komunikasi ya organisasi apapun itu memang harus satu ketika keluar, pesannya itu satu. Atau kalau disebut itu ada dari pemerintah sekarang kadang mengatakan narasi tunggal, ya, begitu. Nah, tapi yang terjadi ya seringkali tidak seperti yang dikatakan itu. Ya, banyak contohnya. Kalau ini teman-teman bisa nyari contoh, misalnya di awal pandemi misalnya ada perbedaan pendapat dari pejabat pemerintah. Ya, sebetulnya seharusnya satu, tetapi itu keluar ke publik, ke masyarakat, ya ternyata berbeda dan masyarakat menjadi semakin bingung dan itu menurunkan reputasi. Gitu. Tapi memang kalau mau dikalkulasi diskor reputasi ini kan faktornya banyak tadi. Ya, seberapa poin ya dia menurunkan reputasi bisa dihitung, tetapi yang jelas itu menyumbang penurunan reputasi. Gitu. Slide berikutnya. Nah, ini masih terkait dengan situasi sekarang. Kalau teman-teman lihat, memang situasi pandemi itu kan mengakibatkan dampak yang multisektor. Banyak yang terkena dampaknya. Secara umum memang terpukul, tetapi ekonomi itu ada yang naik juga. Beberapa perusahaan itu justru mengalami keuntungan di masa pandemi ini. Ya. Jadi misalnya perusahaan-perusahaan e-commerce, kemudian perusahaan pengiriman, jasa-jasa pengiriman online, kemudian pengiriman makanan, ya, media telekomunikasi, kemudian jasa farmasi, ya, obat-obatan, kemudian juga jasa kebersihan, kesehatan itu trennya naik. Mereka diuntungkan dengan keadaan sekarang. Nah, kemudian dampaknya ke reputasi bagaimana? Kira-kira mereka ya ada kontribusi juga, tetapi reputasi sebetulnya adalah
ketika mereka disandingkan dengan sektor yang sama. Jadi teman-teman misalnya ketika berbicara e-commerce misalnya tentu ada istilahnya top of mind ya di dalam sektor itu, brand apa tuh yang paling yang paling yang paling diingat, yang ya top of mind oleh konsumen sekarang. Nah, di situ memang head to head ya. Jadi artinya biasanya ada dua atau tiga yang pemain yang paling besar dan di situ menjadi tentu saja reputasinya bersaing dengan sesama yang ada di satu sektor itu. Jadi misalnya kalau apa olahraga misalnya antara Nike dan Adidas misalnya. Kalau minuman Coca-Cola dan Pepsi itu kan selalu begitu ya, persaingannya begitu. Kemudian kalau kita lihat di sini juga ada yang turun. Ada yang turun, banyak yang turun dan ada yang di tengah-tengah itu. Ya, terutama yang paling terpukul memang paling itu adalah sektor pariwisata ya, dan yang terkait dengan itu hotel, penerbangan, MICE ya, karena orang nggak boleh pergi itu dia paling berat tantangannya dan sebenarnya nanti juga menarik mengkaji itu bagaimana mereka bertahan begitu ya, reputasi brandnya mengelolanya bagaimana di masa sekarang. Next. Boleh ke slide berikutnya. Nah, ini saya tambahkan aja tapi teman-teman nanti bisa baca sendiri lengkapnya. Sebelum boleh di slide sebelumnya dulu. Slide yang sebelumnya. Nah, ini yang hasil dari survei tadi, dari Spool yang menggunakan 6 dimensi dan 20 indikator tadi. Hasilnya tahun 2020, di sini ada 100 perusahaan terbaik dengan reputasi terbaik ya di seluruh dunia. Kalau teman-teman lihat di sini memang ada beberapa yang nggak ada di Indonesia, kayaknya kita nggak kenal brandnya itu. Karena ini memang survei global dan berbasis di Amerika. Ya bisa dilihat misalnya yang biru ini excellent, yang hijau very good, yang coklat good, yang kuning itu cukup, yang oranye itu kurang, dan yang merah itu sangat kurang. Ya, sangat rendah reputasinya di antara 100 ini. Nah, ada beberapa yang tinggi, misalnya ada Amazon misalnya di peringkat ketiga, ya. Di peringkat 1 Clorox ini sepertinya perusahaan alat-alat kesehatan. Ya. Kemudian ya ada banyak yang baru, misalnya kayak Zoom itu ada di peringkat 28 misalnya. Nah itu kan karena Zoom kita tahu ada faktor pandemi yang menaikkan bagaimana dia ini. Dan seterusnya. Kemudian di slide berikutnya, next. Nah, ini menarik juga karena di sini ditunjukkan mana brand yang peningkatannya paling tinggi dari tahun sebelumnya. Ya, ini yang paling tinggi di sebelah kanannya, di sebelahnya adalah brand yang paling tajam penurunannya. Ya. Turun paling tajam itu adalah Boeing. Ya, kita tahu bahwa tahun kemarin mengalami kecelakaan ya yang cukup berat, kecelakaan pesawatnya Boeing, dan kemudian ada masalah juga di internal korporasinya sehingga dia turun sangat drastis, misalnya 65 poin ya, 65 urutan dari sebelumnya 19 menjadi peringkat 84 misalnya begitu. Nah, ini yang menarik juga adalah ada Nike, kemudian di tahun sebelumnya juga ada Facebook yang juga turun. Nah, itu sebenarnya teman-teman kalau mau case study nanti bisa dicari kenapa ini penyebab turun ini, faktor apa yang membuat reputasi brand-brand ini, perusahaan ini turun sangat drastis begitu. Kemudian ya juga yang naik ini. Di next.
Nah, ini contoh satu tentang Facebook. Ya, Facebook mengalami penurunan yang termasuk paling tajam dari tahun 2019 ke tahun maksudnya dari 2018 ke 2019. 2019 dia ada di peringkat 94. Nah, di 2020 itu masih turun lagi 96 kalau nggak salah. Nah, yang paling tajam memang dari 2018 ke 2019. Nah, itu bisa dicek kenapa penurunannya sangat tajam reputasi Facebook ini. Ya, kalau sekarang memang kita masih pakai, tetapi ya kalau secara global itu ada banyak hal yang membuat Facebook reputasi turun. Salah satunya memang faktor tentang beberapa case atau isu yang terkait dengan keamanan data, tentang data yang dijual ke pihak ketiga dan sebagainya. Nah, misalnya tentang ini, Facebook adalah perusahaan teknologi besar yang paling tidak dipercaya, ya, tentang keamanan personal data. Nah, jadi itu menjadi PR sebenarnya buat perusahaan besar ya seperti Facebook itu. Ya, ini contohnya memang perusahaan-perusahaan besar. Yang menarik itu gimana 6 dimensi tadi kalau diaplikasikan untuk perusahaan kecil dan menengah, misalnya small medium enterprise misalnya. Itu apakah 6 dimensi tadi itu harus ada semua misalnya. Ya, kemudian kalau untuk misalnya lembaga universitas, ya, kalau lembaga universitas misalnya ada yang di reputasi itu diukur seperti oleh perusahaan Times Higher Education misalnya, ya, peringkat THS, peringkat Webometric dan sebagainya. Itu adalah upaya-upaya untuk melakukan spesifikasi ini dimensi reputasi dari sebuah sektor begitu. Nah, tapi yang dipakai oleh ini tadi di sini itu secara umum, ya, perusahaan secara umum. Next, di slide berikutnya itu masih ada satu lagi contoh. Nah, ini tadi Boeing tadi, yang juga setelah reputasinya turun drastis, pembukuan keuangannya juga otomatis turun. Ya, itu saya kira tadi yang kita sebut sebagai ya dampak dari reputasi yang turun itu akan mengakibatkan banyak hal, ya. Ketika reputasi baik ada juga manfaat, banyak hal yang bisa kita dapatkan. Begitu juga ketika turun itu banyak kerugian. Seperti ya kalau perusahaan layanan tentu orang konsumen menjadi berpikir ulang untuk menggunakan jasa itu. Kemudian yang menarik juga itu adalah persoalan Nike yang juga turun itu. Yang dia salah satunya, tapi memang Nike seperti kita tahu sering sebelum isu yang ini tentang penggunaan model iklan, ya, teman-teman mungkin sudah tahu siapa Colin Kaepernick ini, yang dia adalah pemain NFL Liga Sepak Bola Amerika yang dalam satu kesempatan di tahun 2016 itu dia melakukan protes, ya, dengan berlutut ketika lagu kebangsaan Amerika dinyanyikan. Itu sebagai suatu bentuk protes terhadap diskriminasi rasial di Amerika. Nah, kemudian dia dikena hukuman tidak boleh main di liga itu. Tapi kemudian oleh Nike justru dijadikan sebagai model iklannya. Nah, itu di Amerika memicu pro kontra yang sangat hebat, ya, dan itu dianggap sebagai salah satu penyebab turunnya reputasi brand Nike di situ. Tetapi ini masih dipakai sampai sekarang. Dan ketika 2019 atau 20 kemarin itu ada trending Black Lives Matter itu, ini justru Nike dapat nilai positif di situ. Ya, karena ini kemudian muncul lagi isu tentang ini Kaepernick itu banyak ditulis, banyak diberitakan gitu. Nah, itu contoh bagaimana sebuah pilihan tentang
iklan pun itu bisa menjadi faktor ya. Karena ini kan apa yang dikomunikasikan ya, iklan itu bisa menjadi faktor menurunkan reputasi juga, otomatis dalam sementara waktu mengurangi penjualan juga, mengurangi pemasaran juga gitu. Tetapi Nike memang cukup kontroversial kalau kita baca banyak laporan itu kan sering diterpa oleh isu-isu yang lain, seperti misalnya bagaimana pernah dilaporkan oleh mantan karyawannya bahwa budaya kerja di perusahaan Nike yang terlalu disebut di situ sebagai boys club ya, jadi melakukan diskriminasi gender yang sangat cukup parah begitu, kira-kira yang diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dan sebagainya, dan itu sampai ke ranah hukum. Kemudian juga sering kita dengar misalnya di Indonesia saja beberapa perusahaan produsen Nike itu kan sering dilaporkan kurang memberikan penghasilan yang cukup, kemudian juga untuk bekerja di bawah anak dan sebagainya. Itu beberapa kali menghadapi isu-isu semacam itu. Nah, itu kalau isu-isu begitu memang harus selalu dilakukan respon dengan baik, dan akumulasinya memang kemudian membentuk reputasi tadi. Ya. Tetapi biasanya masalah yang sangat kuat begini, yang viral begitu, memang kemudian akan memicu dampak yang cukup kuat terhadap perubahan reputasi. Lanjut. Nah, kita masuk ke digitalnya sekarang, tapi ini ada beberapa data teman-teman untuk merefresh saja, karena mungkin juga sudah pernah mengakses ini, tapi yang terakhir ya, April 2020, Hootsuite masih Facebook tuh paling banyak digunakan ya di Indonesia, kemudian nomor 2 YouTube, ada WhatsApp dan sebagainya. Next, slide berikutnya. Ya, di masa COVID, aktivitas online dan digital itu memang meningkat. Ya, tapi apa yang paling banyak dilakukan orang, misalnya, nah itu bisa jadi pertimbangan ketika sebuah brand nanti menyusun program komunikasinya ya, misalnya dengan paling banyak itu nonton film. Ya, makanya film-film pendek juga sekarang jadi tren, jadi pilihan yang sebenarnya tidak diperhatikan, tapi karena orang nggak punya kerjaan di rumah, ya kayaknya banyak nonton yang sebelumnya tidak ditonton. Kemudian menggunakan medsos itu jadi lebih sering, ya kemudian membuat dan mengupload video, memainkan game, mendengarkan podcast dan sebagainya. Itu kecenderungan yang dilakukan dengan aktivitas digital sekarang. Next. Kemudian ini terkait dengan konten yang ini. Jadi konten apa yang diharapkan oleh orang, ekspektasi ya tadi terkait dengan film ya, kemudian video lucu ya, kemudian video tutorial dan sebagainya. Ini paling banyak memang movies ya, itu paling banyak 47% laki-laki, perempuan 50% laki-laki di situ menjawab tentang itu, terkait dengan konten yang mereka sukai, yang mereka sering akses. Next. Ini data saja untuk kemudian tadi kita sudah membahas tentang reputasi secara umum ya, terkait dengan digital itu apa bedanya. Ya, tadi saya singgung juga di awal ya, bahwa menjadi lebih rentan tetapi juga lebih sulit dan rumit dari sebelumnya untuk mengelolanya. Ya, karena salah satunya tadi saya sebut terkait media. Ada media arus utama, ya media mainstream yang itu dulu paling dominan, tapi kemudian dengan adanya sosial media
ditambah mesin pencari, itu menjadi semakin rumit. Maka pengelola reputasi, entah siapapun yang bertanggung jawab dalam satu institusi, itu harus mengelola kesemuanya, melakukan konvergensi. Jadi tidak mungkin hanya mengelola di digital saja atau media mainstream saja, tetapi harus digabungkan. Nah, itu tantangannya adalah konvergensi itu. Kemudian ketidakpastian makin tinggi karena peningkatan stakeholder dalam menyajikan cerita atau kontennya. Tadi semua orang seperti ketika dia punya akun medsos, dia seperti perusahaan media. Ya, bisa menyebarkan kemana-mana dan kita tidak pernah tahu sih konten mana yang akan viral gitu ya. Dan ketika itu sudah menjadi viral, kemudian begitu saja perusahaan atau siapapun yang ada di situ itu akan mendapatkan efeknya, entah efek positif atau negatif tergantung isi konten itu. Tapi ketika dengan cepat itu menyebar, maka ya dua saja kemungkinannya, apakah memperbaiki reputasi atau menurunkan reputasi. Misalnya berapa kali contoh seperti perusahaan Garuda yang oleh penumpangnya dikomplain melalui sosial media gitu kan. Nah, itu kan dengan cepat kemudian dan perusahaan memang harus merespon dan responnya harus sesuai. Beberapa kali responnya tidak tepat justru akan memperpanjang persoalan itu dan berakibat makin buruk pada reputasi perusahaan. Kemudian word of mouth juga tidak dibatasi pada jaringan tradisional. Media sosial itu memberi otonomi yang lebih pada akses yang audiens yang lebih luas. Artinya seseorang bisa mengetahui lebih banyak informasi, ya, tidak hanya yang disajikan oleh media mainstream saja, tetapi bisa tahu hal-hal kecil yang sebetulnya tidak terlalu penting, tetapi karena diakses oleh banyak orang dan itu berkumpul, ya, membuat tagar dan sebagainya, akhirnya bisa jadi sesuatu hal yang penting ketika banyak orang yang menganggap itu penting. Nah, jadi itu persoalannya, ya, persoalan yang ada di ranah digital. Kemudian juga perbedaan komunikasi pribadi dan organisasi menjadi semakin tipis dalam dunia digital itu karena ya tadi pengalaman pribadi satu orang itu bisa dianggap mewakili oleh konsumen yang lain gitu, dan itu bisa menekan perusahaan ya ketika semakin banyak yang like atau yang membagikan. Kemudian setiap pengguna khususnya yang dulu tidak punya akses ke media mainstream, sekarang semua orang punya akses, yang itu memunculkan multi voices yang harus juga didengar oleh perusahaan. Nah, tetapi problemnya sebetulnya adalah tingkat akurasi konten digital itu yang rendah karena di situ tidak ada gatekeeping, tidak ada verifikasi, gitu ya. Ya, itu semakin memperlebar kesenjangan gap antara realitas dan klaim atas reputasi tadi. Sehingga kita kadang-kadang bisa terjebak juga karena kalau misalnya Anda pesan makanan di Gojek atau Grab misalnya, kalau di situ bintangnya 4,5, tetapi Anda coba ya nggak seperti ekspektasi, ya, bisa jadi karena memang akurasi orang memberikan bintang itu pun ada banyak faktor ya, jadi entah kasihan atau karena membantu atau karena apa, sehingga informasi itu kadang-kadang tidak bisa kita jadikan pegangan seluruhnya kalau di ranah digital, itu persoalan akurasi. Kemudian di slide berikutnya. Nah, bisa kalau kita gambarkan kira-kira semacam ini ya di komunikasi di ranah sosial media sekarang. Jadi kalau dulu organisasi itu satu arah itu bisa ya seperti mendikte konsumen dengan apa semua yang dia idealkan melalui iklannya, melalui PR-nya, melalui segala macam publikasinya, itu yang bagus-bagus saja bisa dipilih di-share ke konsumen. Dan konsumen tidak punya banyak sumber informasi lainnya. Jadi ya mudah dikelola, mudah ini reputasinya
di masa ini kita lebih mudah mengelola. Tetapi di tahap berikutnya di sini sudah dua arah, jadi ada konsumen bisa melakukan feedback, ya. Jadi ada memberi masukan, komplain dan sebagainya ke organisasi sehingga bisa direspon. Nah, yang rumit itu ketika ini modelnya komunikasi seperti ini, yang disebut lateral engagement. Di situ konsumen berbicara sesama konsumen, yang organisasi kadang-kadang nggak tahu gitu. Ya, jadi dirasani apa kita nggak tahu, tiba-tiba konsumennya sudah berkurang, nggak lagi menggunakan jasa organisasi. Nah, itu kan repot. Nah, maka organisasi itu sebisa mungkin sekarang ya dengan berbagai macam cara tetap harus bisa mengetahui, harus bisa mendengar sebenarnya apa yang dibicarakan, apa suara konsumen atau stakeholder yang lain. Ya, kecenderungan ini bisa terjadi dalam masa era digital sekarang ini. Next. Nah, sumber yang bisa diketahui untuk membicarakan tentang reputasi digital kita sekarang itu ada banyak ya. Salah satunya forum-forum yang ada di internet, kemudian sosial media, review dari customer, dari bekas pegawai yang sudah resign, dari blogger, dari influencer dan sebagainya. Ini semua mereka akan mengatakan atau membentuk yang tadi di awal kita katakan, kita sebut dengan share perception, persepsi yang dibagikan. Itu sumbernya bisa berasal dari mana-mana dan akhirnya mempengaruhi persepsi kita terhadap satu organisasi atau brand tertentu. Next, agak cepat mungkin, nanti bisa tanya jawab. Nah, di online reputation management, kalau lengkapnya kira-kira ada 5 hal yang bisa dilakukan. Ada reputation monitoring, yang tracking, ya. Tadi sebenarnya riset, ya. Intinya sebenarnya riset itu. Yang dengan sekarang dengan big data itu sebenarnya semakin mudah. Sekarang trennya kan teman-teman mungkin juga sudah tahu, PR misalnya tidak perlu lagi melakukan clipping manual, gitu, tidak perlu lagi mencari data-data dengan cara yang manual. Sekarang kita bisa berlangganan atau menggunakan tools, ya, dari penyedia jasa atau berlangganan penyedia provider online itu untuk melakukan tracking ini, misalnya terkait dengan pemberitaan tentang bahkan apa yang dibicarakan orang di sosial media tentang brand kita bisa di-tracking di situ. Nah, sehingga kita tahu bagaimana kecenderungan, ya, sentimennya cenderung positif, netral apa negatif, misalnya itu harus diketahui di situ. Ya, kemudian juga persoalan atau isu-isu apa yang menonjol yang terkait dengan brand kita, misalnya. Nah, jangan salah bahwa misalnya beberapa tahun lalu ketika sebuah perusahaan roti ada logonya di antara masa pendemo, ya, demonstran, itu saja kemudian dengan cepat bisa merusak reputasi dari brand roti itu. Ya, padahal sebetulnya mungkin tidak bersalah juga, tetapi dengan sentimen yang ada, ya, di audiens, ya, itu semua bisa terjadi dan itu harus diwaspadai oleh brand, menjadi pelajaran ke depan. Kemudian bagaimana memproteksi, ya, melakukan proteksi terhadap brandnya, ya. Kalau di mesin pencari, ya, di situ harus dilakukan juga, karena orang sekarang kecenderungannya ketika pertama kali mendengar tentang satu brand, ya, apapun itu produk atau perusahaan, juga orang itu mesti googling gitu, ya. Nah, googling di situ kita harus, kalau Anda mau reputasinya bagus, coba cek di Google yang keluar apa. Kalau di halaman pertama yang keluar semua yang positif tentang Anda dan cukup merepresentasikan, berarti sudah baik. Tetapi kan
bisa jadi apa yang keluar ketika orang melakukan searching itu ada beberapa hal yang positif, yang negatif, yang seharusnya tidak keluar di situ. Nah, maka itu perlu di-manage. Nah, di situ sebenarnya ada beberapa teknik ya. Memang ini agak IT ya, agak teknis terkait dengan, tapi sepertinya ke depan ini mungkin perlu diskusi dengan Bu Santi dan teman-teman pengelola komunikasi itu. Kayaknya sudah saatnya teman-teman komunikasi juga belajar tentang yang hal-hal teknis. Memang awalnya itu IT banget, tapi sebenarnya nggak terlalu sulit kayaknya. Kalau teman-teman, tapi harus tahu kalau enggak, yang nanti ke PR dan sebagainya itu, karena semua sudah beralih ke digital. Ya, nanti kita tidak bisa dengan cepat mengikuti tren itu kalau kita tidak belajar juga. Nah, sepertinya di tempat saya saja misalnya sebagai contoh itu ya belum diberikan secara spesifik tentang, mestinya ini kan sesuatu yang harus dikuasai oleh yang misalnya ngambil peminatan tentang corporate communication atau ke arah communication, strategi komunikasi dan sebagainya. Kemudian melakukan manajemen review. Jadi semua yang feedback yang diberikan oleh konsumen ya terutama itu bisa di-manage ya, dikelola ya, bahkan ada yang membuat satu website sendiri untuk khusus supaya konsumen itu mau memberikan testimoni atau reviewnya terhadap produk atau layanan dari perusahaan itu. Nah, selama ini yang kita lihat misalnya kalau teman-teman di industri jasa hotel misalnya, itu sekarang paling takut dengan TripAdvisor. Ya, dengan situs TripAdvisor itu, karena di situ semua banyak kan dianggap secara umum itu masih jujur ya, jadi artinya objektif gitu. Orang-orang kalau kita mau nyari menginap di hotel satu kota yang kita belum tahu, pasti salah satunya cari info di situ. Ya, jadi review dari konsumen itu biasanya ya, paling dipercaya sekarang oleh konsumen itu. Nah, maka kalau di situ ada yang nuliskan tentang layanan yang buruk dari sebuah hotel, itu PR hotel itu ya di situ dia berusaha bagaimana supaya tidak ada review yang jelek dari perusahaannya. Memang di beberapa waktu terakhir juga ada itu pemberitaan tentang TripAdvisor, ternyata di situ juga ada beberapa komentar testimoni yang itu tidak asli, bisa dipalsukan juga dan seterusnya. Itu memang rawan ya, kelemahan dari digital bisa dihack dan sebagainya. Kemudian ada memperbaiki kerusakan atau ketika di situ ada review negatif dan seterusnya. Nah, apa yang harus dilakukan misalnya? Apakah langsung dihapus atau kemudian ada fasilitas dialog ya, melakukan fasilitasi dengan konsumen yang melakukan komplain dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah ya branding ya. Branding itu salah satu aspek dari 5 pekerjaan yang dilakukan terkait dengan manajemen reputasi online. Di situ kita mengelola medsos ya, mengupdate konten-konten yang sesuai, yang relevan dengan produk kita, dengan brand positioning tadi yang disampaikan Bu Santi, diferensiasinya apa, itu harus disesuaikan. Jadi tidak sekedar upload ya, tapi harus, saya kira kalau beberapa perusahaan sudah termanage dengan baik, bahkan ada yang memang banyak juga yang di outsourcing ya. Jadi outsourcing itu ya ada plus minusnya juga. Kalau di outsourcing menggunakan konsultan atau dikerjakan sendiri oleh satu divisi di perusahaan, itu masing-masing ada plus minusnya tergantung kesiapan dari perusahaan itu. Kemudian ada community development, ada social post dan sebagainya.
Ini semua dilakukan secara simultan ya, ketika kita ORM ini online reputation management. Pekerjaan ini harus dilakukan semuanya. Kemudian next slide, masih 2 slide kalau nggak salah. Ya, ini sebenarnya mengulang saja, menegaskan yang slide sebelumnya. Jadi kalau mau reputasi online kita sekarang bagus, tentu saja sekali lagi tidak bisa terpisah ya. Reputasi online-nya saja bagus, tetapi di yang offline-nya nggak bagus ya sama aja. Jadi namanya reputasi sebetulnya nggak bisa dipisahkan antara online dan offline. Tetapi ketika kita komunikasinya ada di ranah online atau digital, hal-hal ini yang spesifik ini yang bisa kita lakukan. Misalnya karyawan itu kan rata-rata punya akun medsos, misalnya bisa diaktifkan ya, sebagai membantu brand atau komunikasi perusahaan. Jangan sampai sebaliknya, justru ada beberapa karyawan dengan akun medsosnya memposting hal-hal yang merugikan bagi perusahaan. Maka itu beberapa perusahaan sebenarnya sudah banyak yang mulai mengatur tentang kewajiban atau SOP ketika seorang karyawan itu menggunakan akun medsosnya. Kemudian memantau percakapan online ya secara real time, tadi bisa menggunakan provider ya. Sekarang sudah bisa menggunakan provider dan banyak penyedia itu langsung dalam waktu secara reguler per minggu atau per bulan itu bisa memberikan reportnya, dan itu menjadi bahan untuk pengambilan keputusan berikutnya dari perusahaan. Membuat konten yang menarik dan relevan tentu saja itu sudah pasti, dan sekarang influencer memang penting ya. Influencer itu memang menjadi salah satu stakeholder yang perlu ini juga perlu dijalin relasi dengan baik oleh perusahaan, karena dia bisa mengarahkan, dia punya follower yang tadi bisa membuat trending dan seterusnya. Nah, tetapi memang harus bisa memilih, pilih-pilih influencer sesuai dengan karakteristik produknya atau brandnya. Ya, tidak semua follower selebgram yang followernya banyak itu kemudian cocok sebagai influencer dengan produk kita. Kemudian berkomunikasi secara konsisten dan reguler untuk komunitas media sosial, mengelola keluhan atau komplain, ya ini pasti, dan medsos itu perlu diingat bahwa di situ harus di manage dan dikelola dengan baik, artinya komentar dan sebagainya itu memang harus ditanggapi. Jadi problem yang masih banyak ada di sekarang. Kemudian yang terakhir, melakukan evaluasi secara reguler. Nah, slide terakhir satu lagi, ini pas sesuai waktunya. Slide terakhir, boleh next. Ya, ini map ya tentang bisa membedakan menjadi 4 kategori ya. Media berbayar, media yang diusahakan, media yang dibagikan atau share media, dan media yang kita miliki. Jadi kalau dulu itu kita mengandalkan 2 ini. Media yang kita miliki dulu kan dengan majalah perusahaan, ya, dengan ya semua lah media yang kita miliki, dimiliki oleh perusahaan. Jadi tentu saja kontennya bisa kita kendalikan. Nah, kemudian juga media yang berbayar dengan iklan dan sebagainya, yang juga kalau selama kita punya budget ya di situ kontennya bisa kita kendalikan. Tetapi yang 2 ini, yang earn media dan share media, kontennya sebenarnya kita nggak bisa kendalikan.
Nah, di situ problemnya. Nah, ini di samping kanan dan kiri nanti bisa dilihat sendiri apa saja yang termasuk di antara 4 kategori ini. Dia di sini ada sosial forum, ada sosial media sharing, dan seterusnya. Di situ kan bisa lebih memang tidak terkendali ya. Nah, itu apa yang bisa kita lakukan? Penting sehingga reputasi, intinya kemudian adalah bagaimana reputasi bisa tetap terjaga dan dengan adanya perubahan lanskap media yang ada sekarang ini, terutama dengan media digital. Kira-kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Alia.